Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai analisis kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di Surabaya Utara. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama itu ada Ardian Raihan dengan NRP 104, lalu ada Aurelia Dianesha dengan NRP 1121, lalu ada saya sendiri, Zafira Nadifa dengan NRP 1146, lalu ada Aisyah Nur Rahman dengan NRP 1147. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ini ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum, ketiga analisis dan pembahasan, dan yang keempat penutup. Untuk pendahuluannya, yang pertama, tujuan dan sasaran. Untuk tujuannya sendiri, Ibu memetakan infrastruktur telekomunikasi di Surabaya Utara. Lalu untuk sasarannya, yaitu mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Surabaya Utara. Dua, menganalisis kuantitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Surabaya Utara. Yang ketiga, mengetahui permasalahan mengenai infrastruktur telekomunikasi yang ada di Surabaya Utara. Lalu ada latar belakang, yaitu infrastruktur fisik seperti infrastruktur telekomunikasi meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan dapat terlaksana jika didukung oleh data dan informasi kuantitas dan kualitas infrastruktur. Pada wilayah Surabaya Utara sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 582.138 jiwa. Dengan seiring berkembangnya waktu, jumlah penduduk tersebut akan meningkat dan kondisi ini harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti dengan penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Kebutuhan telekomunikasi yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan setiap individu, terutama pada era informasi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebutuhan infrastruktur. Lalu selanjutnya ada gambaran umum yang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua ada gambaran umum. Untuk letak geografis dan administrasi Surabaya Utara, wilayah Surabaya Utara ini terdiri dari Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Kerembangan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Bulak. Dengan masing-masing kecamatan mencakup beberapa kelurahan dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kecamatan Pabean Cantian terdiri dari Kelurahan Bokaran, Nyamplungan, Kerembangan Utara, Perak Timur, dan Perak Utara. Untuk Kecamatan Kerembangan terdiri dari Kelurahan Dupak, Kemayoran, Kerembangan Selatan, Morok Kerembangan, serta Perak Barat. Untuk Kecamatan Semampir terdiri dari Kelurahan Ampel, Pegirian, Sudotopo, serta Ujung Wonokusumo. Lalu untuk Kecamatan Kenjeran terdiri dari Kelurahan Bulak Banteng, Sidotopo, Tambakudi, Tanah Kali Kedinding. Lalu yang terakhir untuk Kecamatan Bulak terdiri dari Kelurahan Bulak, Kedung Coek, Sukalilo Baru, dan Kenjeran. Lalu berikut adalah peta deliniasi wilayah perencanaan Surabaya Utara. Selanjutnya untuk penggunaan lahan di Surabaya Utara terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan. Untuk penggunaan lahan di Surabaya Utara sendiri terdiri dari perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, industri, serta sarana pelayanan umum, dan juga ada RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, berikut adalah peta penggunaan lahan di Kecamatan Pabean Cantian. Selanjutnya ada peta penggunaan lahan di Kecamatan Kerembangan. Lalu selanjutnya ada peta penggunaan lahan di Kecamatan Semampir. Selanjutnya ada peta penggunaan lahan di Kecamatan Kenjeran. Dan peta penggunaan lahan di Kecamatan Bulak. Lalu selanjutnya untuk kondisi demografis Surabaya Utara berdasarkan BPS Kota Surabaya, Surabaya Utara ini memiliki jumlah penduduk sebesar 583.531 jiwa pada tahun 2020 dengan rincian penduduk per kecamatannya sebagai berikut. Untuk yang Pabean Cantian dengan 75.353 jiwa, lalu untuk Kerembangan ada 109.027 jiwa, lalu untuk Semampir ada 172.669 jiwa, lalu untuk Kenjeran ada 181.325 jiwa, lalu untuk Kecamatan Bulak terdiri dari 44.977 jiwa. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu Kecamatan Kenjeran, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit atau kecil yaitu Kecamatan Bulak.
Nah, kemudian itu ada pada analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada identifikasi kuantitas dari BTS. Dengan banyaknya jumlah tower BTS yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan komunikasi ini menjadi lancar. Tower BTS ini umumnya banyak dijumpai di pusat kota, sehingga kualitas di daerah pinggiran tidak terlalu baik. Berdasarkan hasil analisis, jumlah menara BTS yang tersebar di kawasan Surabaya ada di sebagai berikut. Dengan total jumlah menara BTS di Surabaya Utara itu sebesar 39 menara. Kemudian ini ada kondisi existing dari menara BTS yang ada pada Kecamatan Pabean Cantian. Kemudian untuk mendapatkan akses komunikasi yang baik diperlukan pemerataan sistem telekomunikasi. Pemerataan sistem telekomunikasi ini dengan melakukan pemerataan coverage area BTS atau analisis jangkauan menara telepon. Berdasarkan hasil analisis pada kawasan Surabaya Utara, terdapat 39 menara BTS yang tersebar di seluruh. Kemudian itu ada analisis proyeksi kebutuhan BTS. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari infrastruktur yang tersedia dengan membandingkan jumlahnya dengan perhitungan kebutuhan infrastruktur yang ideal. Pada analisis ini juga menggunakan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengetahui jumlah penduduk yang harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Berikut adalah rincian hasil yang telah kami lakukan. Langkah yang pertama yaitu memprediksi jumlah penduduknya. Pada tabel ini kami melakukan proyeksi penduduk Surabaya Utara sampai tahun 2027. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan memprediksi jumlah pelanggan seluler dan kebutuhan trafiknya. Prediksi jumlah pelanggan seluler ini dipengaruhi oleh faktor teledensitas dan faktor jumlah penduduk pada daerah tersebut. Dengan teledensitas Jawa Timur sebesar 56,5%. Dan berikut adalah hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus. Dengan total jumlah penduduk pada tahun 2027 yaitu ada 894.216, kemudian total jumlah pengguna selulernya ada 482.633, dan jumlah kebutuhan trafiknya yaitu ada 8.046 Erlang. Kemudian itu ada perhitungan jumlah BTS. Untuk mengetahui kebutuhan BTS di masa mendatang, kapasitas suatu BTS dihitung dengan memperhatikan konfigurasi BTS dan jumlah kebutuhan trafik di wilayah ini. Pada peningkatan ini diasumsikan tiap BTS dapat melayani 66 kanal dengan GOS 2% berdasarkan tabel Erlang B. Tiap BTS dapat melayani trafik sebesar 55,33 Erlang. Sehingga hasil perhitungan jumlah kebutuhan BTS sampai dengan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu dengan jumlah kebutuhan BTS pada Kecamatan Pabean Cantian ada 11, Terbangan 23, Semampir 59, Kenjeran 41, dan Bulak 10. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung menara bersama. Untuk perhitungan menara bersama dilakukan dengan memperhatikan jumlah kebutuhan BTS dan kapasitas menara yang menampung BTS, yaitu dengan rumus yang digunakan. Sehingga hasil perhitungan kebutuhan menara bersama ini sampai dengan 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, menurut tabel di atas, wilayah di Surabaya Utara ini membutuhkan tambahan BTS sebanyak 105 BTS dan sebanyak 37 menara untuk melayani total trafik 8.046 Rm. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami yaitu penggunaan lahan di wilayah Surabaya Utara ini terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan. Penggunaan lahannya itu berupa lahan industri, perikanan, pertanian, dan permukiman, di mana penggunaan lahan terbesar itu ada pada permukiman. Hal tersebut juga didukung oleh jumlah penduduk di Kabupaten Surabaya Utara yang besar dengan total jumlah penduduk sebesar 583.531 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, tentunya kebutuhan pelayanan akan jangkauan telekomunikasi semakin besar.
infrastruktur telekomunikasi menjadi suatu bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu infrastruktur telekomunikasi yang berperan dalam hal tersebut yaitu keberadaan menara BTS yang berfungsi sebagai pemancar sinyal. Pada daerah perkotaan biasanya memiliki sebaran menara BTS yang lebih banyak dan merata dibandingkan dengan daerah pedesaan. Salah satu wilayah di Surabaya terdapat persebaran BTS yaitu wilayah Surabaya Utara yang terdiri dari 5 kecamatan dengan total menara BTS sebanyak 39 menara. Kondisi jaringan telekomunikasi di Surabaya Utara ini sudah cukup baik, hanya saja pada beberapa wilayah seperti Kecamatan Kembangan yang menara BTS sudah rusak. Berdasarkan analisis jadwal menara BTS pada radius 10 kilo, menunjukkan bahwa seluruh kecamatan sudah terlayani oleh jangkauan sinyal menara BTS. Kemudian lesson yang kami pelajari yaitu dalam membangun menara BTS baru perlu mempertimbangkan persebaran pembangunan untuk masa yang akan datang dan juga mengikuti pedoman teknis yang telah disediakan menurut peraturan daerah masing-masing. Kemudian untuk sarannya itu sebaiknya area menara BTS ini perlu dikhususkan agar tidak terjadi tumpukan lahan BTS dengan lahan lain, baik permukiman maupun sarana pelayanan umum. Kemudian saran yang kedua itu perlu diperhatikan lebih terhadap jaringan telekomunikasi seperti kabel telepon yang memiliki pandangan atau pemasangannya kurang memperhatikan estetika kota. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi di Kecamatan Kembangan perlu perbaikan sebab terdapat menara komunikasi yang sudah rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.